Bahkan saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek. Saya bicara di live belum, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Bayangkan, sebuah bandara beroperasi di Indonesia, bukan milik TNI AU, bukan di bawah Kementerian Perhubungan. Namun pesawat keluar masuk setiap hari. Pertanyaannya sederhana, di mana negara? Lebih mengejutkan lagi, nama-nama pejabat tinggi sipil, TNI, hingga Polri, disebut-sebut terkait langsung dalam polemik ini. Bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah, awalnya disebut hanya sebagai bandara khusus. Digunakan untuk kepentingan industri strategis dan mobilitas tenaga kerja asing. Namun sejumlah laporan media nasional dan daerah mengungkap fakta mengejutkan. Bandara ini diduga beroperasi layaknya bandara umum, tanpa pengawasan penuh otoritas negara. Dalam Undang-Undang Penerbangan, jelas disebutkan, setiap bandar udara di wilayah NKRI wajib berada di bawah pengawasan negara. Namun dalam praktiknya, bandara PT IMIP disebut-sebut dikendalikan langsung oleh korporasi, dengan kewenangan yang melewati batas. Yang mengejutkan, bukan hanya negara yang seolah absen, tetapi justru ada oknum negara yang diduga terlibat di dalamnya. Pengamat hukum dan kebijakan publik menilai, jika ini dibiarkan, Indonesia menghadapi preseden berbahaya. Bandara tanpa kontrol negara, di kawasan industri asing, dengan lalu lintas tenaga kerja lintas negara. Ini bukan isu kecil. Publik kini menunggu, apakah negara akan hadir, atau justru terus diam, saat kedaulatan perlahan diprivatisasi? Karena ketika hukum tunduk pada modal, yang kalah bukan hanya rakyat, tapi Indonesia. Enggak. Saya nggak pernah meresmikan bandara ini di Morowali, nggak pernah. Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Dan saya wawancara dari berbagai hal terkait dengan Bandara IMIP. Kenapa harus saya rekam sebelumnya? Sebenarnya saya ingin mengajak dia pada hari ini. Tapi ia mengatakan kepada saya nanti ada bahwa kalau live, kalau secara langsung, maka ia khawatir karena pernah dulu temannya mengungkapkan hal-hal serupa, maka ada intimidasi di luar gedung di tempat ia melaksanakan siaran langsung. Malam. Saya tidak menyebut nama Anda, saya akan samarkan audio dan juga visual Anda. Anda salah satu pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Ya. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun ada di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan. Iya, bersih-bersih untuk kemudian lahan. dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Ya. Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing. Anda sebut TKA. Ya,
Dari satu negara atau beberapa negara? Dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Iya, Tiongkok dari saja. Tiongkok saja. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina TKA Cina setiap hari betul. yang mendarat di sana. Yang saya dengar informasinya dari rekan saya di dalam itu dari Soekarno-Hatta dan dari Samratulangi. Oh, dari Jakarta, Dari Bandara Cengkareng ya, Internasional Tangerang, dan dari Manado. Iya. Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Bahkan bupati nggak bisa masuk. Bupati nggak bisa masuk. Lalu siapa yang bisa